Tuhan. Tuhan, kepada siapa lagi kami akan pergi? Sabdamu adalah sabda kehidupan. Inilah dua petikan bacaan suci dan referen Mazmur yang saya pakai untuk memaknai perayaan 75 tahun kelahiran Opa Barto. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Romo, frater, suster, Bapak Ibu, saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan. Saya rasa Opa Barto adalah orang yang paling makan garam yang telah 75 tahun mengecap dan melihat seperti apa baiknya Tuhan itu. Tapi tentu saya juga tidak bisa menerka dan menafsir seperti apa baiknya Tuhan terhadap Opa Barto. Maka saya lebih baik meminta keterangan dari beliau sendiri, seperti apa sih baiknya Tuhan itu setelah dikecap dan dilihat selama 75 tahun. Kenapa? Beberapa hari lalu waktu Opa ke Mataram, dia langsung telepon saya, lapor diri begitu. Dia bilang, Romo Deken, saya lagi di Ampenan. Ada apa Opa? Saya datang untuk merefleksikan usia saya yang ke-75 tahun. Orang tua mengajarkan setidak-tidaknya untuk saya yang mendengar bahwa setiap kali merayakan ulang tahun ada refleksinya. Saya jadi penasaran dan mau kepo sih, apa sih yang direfleksikan Opa dalam rangka 75 tahun ini dari yang dilakukan. Soalnya Opa sudah refleksi berapa hari itu. Mungkin 2 kata saja untuk kami Opa. Apa yang Opa temukan waktu itu yang Tuhan, apa yang Opa temukan sampai berani juga mengatakan bahwa Tuhan itu baik setelah dikecap dan dilihat. Tuhan tetap baik, ada kebahagiaan-kebahagiaannya. Dari 75 tahun yang ada, yang paling berkesan untuk Opa kira-kira apa ya? Sini dulu Opa toh, biar ada di samping saya. Ya, yang paling membahagiakan katanya bisa merayakan 75 tahun di Peraya. Bersama umat kecil ini, lihat berapa orang. Bersama umat kecil, dan itulah sumber kebahagiaannya. Ya, kecil tapi layani sejauh kekuatan. Terus pesan Opa untuk mereka apa? Kasihilah seorang yang satu sama lain. Itu yang saya pesan. Itulah hadiah Opa dari kita di usia 75 tahun. Satu sama lain. Itu yang paling penting. Pertama dengan barang sederhana. Itu pesan Rasul Yohanes kepada komunitas waktu dia berjalan sudah tua mendekati Yesus. Petrus Yohanes, Yesus pesan apa kepada engkau? Kasihilah seorang akan yang lain. Ini bahasa yang harus ditanam. Kalau ini peraya selalu akan tetap kompak bagaimanapun kecilnya karena Tuhan ada di dalam kelompok kecil ini. Oke, terima kasih Opa, dan mereka sudah mengungkapkan kebahagiaan itu dengan bunga yang dikalongi di kita tadi. Segar dan wangi. Jadi kita seperti Sweet 17 jadinya. Bukan 75 tahun tapi 17 tahun. Saya sendiri sih pinginnya tidak perlu kasih keluar tadi bunga tuh Pak, karena wangi, harum, segar, membuat kita yang sudah tua ini tampak lebih muda ya. Oke. Pesan Opa untuk kita, satu, dia bahagia bahwa di usia 75 tahun bisa merayakan bersama umat di Peraya. Sesuatu yang langka terjadi, dan untuk saya juga menjadi sangat istimewa. Kenapa? Dirayakan di dalam gedung seperti ini yang punya pemerintah ya Opa ya. Jadi Opa ini asli 100% Katolik, 100% Indonesia, bahasanya pembimas mereka. Dan ya, yang hadir juga bukan hanya orang Peraya Selong nih Opa ya. Bahkan dari Bali Barat juga ada ini. Dari negara ada 2 orang di belakang tuh. Entah siapa yang menuntun mereka, tapi Opa kan lama di Palasari juga tuh. 7 tahun. Artinya hidupnya Opa ini betul dituntun oleh roh. Saya rasa juga Opa sebelum jadi imam di Kuskupan Denpasar pernah jadi imam di Atambua ya Opa ya. Sempat melanglang buana sedikit di luar, tapi saya rasa kembali lagi menjadi imam di Denpasar karena berhubungan dengan pertanyaan atau pernyataan yang disampaikan oleh Petrus tadi Opa ya. Ya, Monsignor Vitalis waktu itu ya. Dan dalam Injil tadi Petrus bilang apa? Tuhan, kepada siapa lagi kami akan pergi? Padamu sabda kehidupan. Itulah yang membuat Opa
kembali lagi kemudian menjadi imam di Denpasar pada zaman Monsinyur Vitalis Jebarus. Pertama kali ditempatkan di Dompu ya Pak ya? Bukan? Oh di Monang Maning. Kemudian juga lama di Dompu. Dan setelah belajar dan mengenal Opa, selama beberapa tahun kami menjadi imam anaknya dan juga menjadi teman dalam perjalanan imamat. Akhirnya saya berani menyimpulkan Opa ini sebagai seorang yang inspirator, motivator, mentor. Sebagai inspirator dia menginspirasi banyak orang dan banyak imam muda. Kalau kita rapat, biar Opa sudah berusia tua, tapi selalu menyampaikan pemikiran-pemikiran yang segar. Itulah seorang inspirator dan banyak pemikiran-pemikiran yang bagus yang Opa sampaikan. Kadang-kadang kita yang muda ini berpikir, kan sudah tua. Bukan masalah itu, isinya lebih penting. Karena memang masih update dan aktual. Dan dia menginspirasi banyak orang. Juga motivator, orang yang memberikan motivasi untuk terus maju, terus berjuang, terus berada di jalan imamat. Banyak imam yang sukses menjadi imam di tangan Opa. Ada Romo Kadek mereka, ada Romo Ores, dan ada Frater yang memang Opa itu mau bertahan di Praia karena pingin Frater itu tetap Frater. Sampai saya dengar cerita Opa minta di Pepuskup tambah lagi saya 1 tahun biar saya sama-sama tamat sama Frater gitu. Ada Romo Tinus yang sekarang di Bima, pokoknya banyak lah. Jadi kalau istilah sepak bola, Opa Barto ini pelatih bertangan dingin. Banyak yang sukses. Dengan ini juga saya mau mengatakan kepada Frater, jangan kalah sama Romo Ores. Dengan pelatih bertangan dingin, tetaplah di jalan ini. Karena waktu Sinode 5, Opa sudah mengeluh, saya punya usia seperti ini, tolong dipikirkan untuk tidak terus berada di Praia. Dan saya rasa hasil FGD-nya orang Praia juga mengharapkannya lebih segar ya. Ya tugasnya kamu sekarang, Opa sudah 75 tahun. Kalau mau cari yang 17 tahun ya doakan frater-frater mereka ini. Supaya ada generasi baru. Ini kan harapan. Tapi mau menunjukkan kepada kita bagaimana Opa tampil sebagai seorang pribadi motivator. Banyak orang yang termotivasi karena melihatnya. Bahkan waktu saya tugas di Dompu, ada banyak cerita tentang Opa oleh orang-orang bukan Katolik, oleh orang-orang Muslim. Dan untuk saya juga memotivasi saya untuk belajar dari cara Opa berdekatan dengan masyarakat selama saya bertugas di Dompu, sehingga saya di Dompu juga agak enjoy juga. Kemudian mentor itu seperti benchmarking gitu, idola, figur. Dan banyak imam muda yang mengidolakan Opa sebagai seorang figur. Kenapa? Tidak angkuh, rendah hati, mau bergaul dengan siapapun. Nah, ini figur seperti ini susah dicari. Dan ketika kita sudah dekat dengan Opa, orang rasa adem begitu. Jadi aura kebapakannya itu lebih tampak. Aura kegembalaan juga tampak. Dan kita rasa tidak ada jarak yang terlalu jauh, walaupun usia punya jarak yang jauh. Kenapa? Langsung rasa at home, karena menerima orang dengan hati. Dan saya pikir tampilnya pribadi Opa sebagai seorang inspirator, motivator, mentor, itu tidak terlepas dari cara dia mengaplikasikan pesannya untuk kita tadi. Kasihilah satu sama lain. Karena Opa sudah merasakan sentuhan dan sepuhan kasih Allah sampai dia memasuki usia 75 tahun dan imamat 30 berapa sudah Opa ya? Imamatnya sudah 44 imamat. Coba 6 tahun lagi perak imamat. Semoga tetap segar ya Opa ya, supaya kita bisa merayakan 50 tahun itu entah di mana. Hah? Oh jangan. Opa bilang tidak sampai. Opa 6 tahun itu singkat, pasti sampai. Jadi menebarkan kasih, hidup untuk menebarkan kasih. Kemarin waktu saya pergi ke TVRI bersama Pak EG, kita bicara tentang menginvestasi surga. Terus bagian akhir kesimpulan, dia meminta, Romo pesan apa terakhir untuk investasi surga? Saya bilang, kita jadi Katolik harus punya target. Targetnya masuk surga. Tapi tidak ada target yang tercapai tanpa investasi. Termasuk kalau mau menggapai surga harus ada investasi. Dan sebagai seorang Katolik, apa investasi kita? Secara internal, rajinlah ikut misa. Tapi juga kita kalau mau rajin ikut misa, tidak ada pastor juga susah ya. Kenapa perlu rajin ikut misa? Karena misa adalah investasi untuk surga. Di dalam misa kita mencicipi roti yang turun dari surga,
kita merayakan perjamuan surga di dunia. Jadi kalau mau menginvestasi surga, seringlah ikut misa. Karena hanya dalam misa kita menemukan suasana surga di dunia. Secara eksternal keluar, bagaimana kita menginvestasi surga? Kembali ke hukum utama dan pertama yang diajarkan oleh Yesus, yang tadi disampaikan oleh Opa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap pikiranmu, dengan segenap tenagamu, dan segala apapun yang ada padamu. Dan yang kedua, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Inilah dua investasi terbaik seorang Katolik kalau mau menggapai surga. Dikasih. Mengasihi tidak hanya tentang kita, antara kita, tapi menebarkan kasih kepada orang di sekitar kita. Kita boleh sedikit dan kecil, tapi kasih akan membesarkan kita. Seperti ketika Paus Fransiskus berkunjung ke Abu Dhabi, orang berkomentar, beliau adalah sosok yang menebarkan kasih, karena orang Katolik adalah orang yang menebarkan kasih di dunia ini. Bangga kan? Bangga, karena kita diakui sebagai penebar kasih. Di tengah banyak bentuk ketidakadilan, kebencian, iri hati, dendam, kita harus mendapatkan kasih. Sehingga kita boleh sedikit dan kecil, tapi kalau kita hidup dalam kasih dan menghidupkan kasih, kasih itulah yang membesarkan kita. Persis seperti yang telah ditunjukkan oleh Opa. Orangnya kecil, pendek, mungkin ini masuk kategorinya Sakeus mereka itu. Mau lihat Tuhan Yesus pakai panjat pohon. Tapi justru di balik kekecilan seperti ini, dan juga tidak pernah punya jabatan besar juga ya Opa ya. Jabatan kecil-kecil semua, paroki kecil-kecil, dompu dulu kecil, sekarang di proyek kecil. Tapi itu tidak mengurangi kebesarannya Opa Barto. Siapa tidak kenal namanya Opa Barto? Walaupun bertugas di paroki kecil, ia tetap punya nama besar. Siapa yang membesarkan nama Opa? Itulah kasih Allah. Hidup dalam kasih. Bapak Ibu, saudara-saudari, kita mengapresiasi dan menghargai kebahagiaan Opa dengan telah memberikan pengalungan bunga dan memperkenankan Opa merayakan ulang tahun ke-75 di tempat kita. Ini so sweet dan istimewa. Sehingga membuat Opa yang berusia 75 tahun tetap tampak menyala. Kepalanya tetap menyala. Makanya tadi saya bilang, kita layak untuk mengatakan, menyala Opaku. Wajahnya tetap bersinar, shining brightly. Tetap ada glowing juga. Walaupun kulitnya sudah kusut. Ya, kusut. Coba lihat kakek nenek lain yang berusia 75, bandingkan sama Opa, lebih kinclong mana? Opa ya, ya banyak yang akui. Kenapa dia lebih kinclong? Karena menjaga kegantengan jiwa. Atau yang disebut dengan inner beauty, kecantikan jiwa. Itu jauh lebih penting. Kalau jiwa kita bersih, jiwa kita bahagia, jiwa kita penuh sukacita, maka otomatis mengalir dalam darah dan terekspresi dalam apa yang tampak di wajah kita, di ekspresi kita, di raut kita. Opa tidak pernah tampak cemberut. Opa selalu murah senyum. Opa selalu kelihatan enjoy walaupun di dompetnya uangnya kosong ya. Kenapa? Kekayaan jiwa. Mari kita menjaga kekayaan jiwa itu. Saya pikir itulah yang kemudian menjiwai Opa sehingga dia itu di teks misalnya itu ada gambar Bunda Maria. Sebenarnya dia ingin pakai tadi kasula yang ini ya, tapi dia bilang Romo Deken pakai saja. Artinya apa? Terhormat untuk saya dengan memakai, dan tadi ada cuplikan yang baik dari kata-kata Magnificat Maria di awal perayaan. Jiwaku memuliakan Tuhan, hatiku bersukacita karena Allah juru selamatku. Itulah yang menjiwai Opa. Selain kasih Tuhan, juga ada cinta Bunda Maria. Dan kita diharapkan oleh Opa dalam kekecilan dan kekurangan kita, keterbatasan kita, tetaplah menjadi orang yang punya jiwa besar untuk menebarkan kasih kepada dunia. Karena kalau kita punya jiwa besar seperti Bunda Maria, dan kita selalu mau menebarkan kasih dan simbol kasih Allah bagi dunia, tidak perlu takut dengan kekecilan dan kekurangan. Nanti kasihlah yang akan membesarkan kita. Amin saudara-saudara. Semoga Tuhan memberkati.